Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami para calon pelayan tamu-tamu Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam video ini, kita akan fokus belajar mengenai soal-soal KAT petugas haji tahun 2026. Silakan fahami karakteristik soal-soal latihan ini jika ingin lulus menjadi petugas haji tahun ini. Dan jika ingin versi lengkapnya terkait modul dan bank soal petugas haji, silakan hubungi nomor admin kami pada tautan deskripsi video ini. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. 1. Dokter spesialis saraf Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI di KKHI Makkah mengevaluasi jemaah laki-laki 68 tahun dengan onset mendadak kelemahan separuh tubuh kanan dan afasia sejak 1 jam lalu saat tawaf di Masjidil Haram, tekanan darah 180/100 mm raksa, GCS 14, pupil isokor, tidak ada tanda herniasi, CT scan non-kontras menunjukkan tidak ada perdarahan intrakranial, sesuai pedoman tata laksana stroke iskemik akut Kemenkes Republik Indonesia 2025. Tindakan pertama yang paling tepat dilakukan dokter spesialis saraf TKHI sebelum evakuasi ke rumah sakit Saudi adalah A. Segera memberikan alteplase intravena dosis 0,9 mg kEGBB di KKHI. B. Memberikan aspirin 300 mg kunyah dan statin dosis tinggi. C. Menurunkan tekanan darah agresif dengan labetalol intravena target 160/90 mm raksa. D. Memastikan jalan napas aman, berikan oksigen 2-4 liter, menit, monitor tanda vital. E. Melakukan trombektomi mekanis dengan peralatan yang tersedia di KKHI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman stroke Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi AHASA Guidelines 2024, prinsip dasar penanganan stroke akut mengikuti algoritma ABC atau airway, breathing, circulation, sesuai protokol ACLS. Pada stroke iskemik dalam window period, stabilisasi hemodinamik dan oksigenasi merupakan prioritas sebelum evakuasi ke fasilitas dengan kemampuan trombolisis, trombektomi. Pilihan A kontraindikasi karena pemberian alteplase memerlukan monitoring ketat di ICU dan tidak dapat dilakukan di KKHI. Pilihan B tidak menjadi tindakan pertama karena aspirin diberikan setelah diagnosis pasti dan tidak mengganggu terapi trombolitik. Pilihan C berbahaya karena penurunan tekanan darah agresif dapat memperburuk perfusi otak iskemik. Pilihan E tidak realistis karena trombektomi memerlukan fasilitas kateterisasi dan ahli neuroradiologi intervensional. Dokter spesialis saraf TKHI wajib menguasai batasan kompetensi sesuai Permenkes nomor 62 tahun 2025 tentang standar pelayanan neurologis di fasilitas kesehatan haji. 2. Dokter spesialis saraf TKHI di Pondokan Madinah menangani jemaah perempuan 55 tahun dengan riwayat epilepsi mengalami kejang tonik klonik generalisata selama 15 menit di area Masjid Nabawi. Tidak sadar penuh setelah kejang. Pasien sudah menggunakan karbamazepin 600 mg hari, tetapi tidak teratur minum obat selama 3 hari karena lupa. Sesuai pedoman manajemen status epileptikus dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025. Terapi farmakologis yang paling tepat diberikan dokter spesialis saraf TKHI adalah A. Diazepam rektal 10 mg sebagai terapi pertama. B. Lorazepam intravena 4 mg dalam 2 menit. C. Phenytoin intravena 15 mg, kEGBB dengan kecepatan maksimal 50 mg menit. D. Levetiracetam intravena 1000-1500 mg diberikan dalam 15 menit. E. Valproat intravena 20-30 mg, kEGBB dengan kecepatan maksimal 3 mg per kilogram, menit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa sesuai pedoman status epileptikus Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada ILAE Guidelines 2024, lorazepam intravena atau 0,1 mg kgbb merupakan first line terapi untuk status epileptikus konvulsif karena memiliki onset cepat atau 2-3 menit durasi 12-24 jam, dan efektivitas tinggi atau 70-80% respons. Pilihan A kurang optimal karena absorpsi rektal tidak konsisten dan onset lebih lambat. Pilihan C merupakan second line setelah benzodiazepin. Pilihan D dan E adalah alternatif jika benzodiazepin dan fenitoin tidak tersedia atau kontraindikasi. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami algoritma kejang sesuai evidence-based practice dalam Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK, pukul 2-233 3200/2025. 3. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Makkah mengevaluasi jemaah laki-laki 72 tahun dengan tremor istirahat bilateral tangan, rigiditas coccygeal, bradykinesia, dan instabilitas postural, atau skor UPDRS-3 sama dengan 45, yang semakin memburuk sejak tiba di Makkah. Pasien memiliki riwayat Parkinson stadium 3 Huhen dan Yaher dengan terapi levodopa carbidopa 250 mg 3 kali sehari. Sesuai pedoman neuroproteksi pada kondisi ekstrim Kemenkes Republik Indonesia 2025, intervensi yang paling tepat untuk mencegah deteriorasi fungsi neurologis selama ibadah haji adalah A. Meningkatkan dosis levodopa menjadi 500 mg 3 kali sehari. B. Menambahkan agonis dopamin pramipexol 0,5 mg 3 kali sehari. C. Mengatur jadwal ibadah dengan pembagian waktu istirahat setiap 2 jam. D. Memberikan antikolinergik trihexypenidil 2 mg 3 kali sehari. E. Melakukan deep brain stimulation atau DBS, darurat di KKHI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman neuroproteksi Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi MDS Guidelines 2024, pada pasien Parkinson di lingkungan ekstrim atau suhu tinggi, kepadatan massa, kelelahan fisik intervensi non-farmakologis dengan pengaturan jadwal aktivitas dan istirahat teratur merupakan strategi neuroproteksi utama karena mencegah kelelahan otot dan fluktuasi motorik. Pilihan A dan B berisiko menyebabkan efek samping motorik atau diskinesia dan non-motorik. Pilihan D kurang efektif pada usia lanjut dan memiliki efek samping kognitif. Pilihan E tidak visible di setting KKHI. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami prinsip adaptasi lingkungan dalam neuroproteksi sesuai Permenkes Nomor 63 Tahun 2025 tentang standar pelayanan neurologis untuk jemaah lansia. 4. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Madinah menangani jemaah perempuan 65 tahun dengan onset nyeri kepala hebat mendadak sejak 30 menit lalu saat duduk di Masjid Nabawi, disertai muntah proyektil dan penurunan kesadaran GCS 10, tekanan darah 210/110 mm raksa, pupil kiri 5 mm anisokor, CT scan menunjukkan perdarahan subarachnoid grade 3 Fisher dengan sumber perdarahan di arteri komunikans anterior. Sesuai pedoman penanganan penurunan kesadaran dalam kegawat daruratan Kemenkes Republik Indonesia 2025. Tindakan pertama yang paling tepat dilakukan dokter spesialis saraf TKHI adalah A. Segera memberikan nimodipin 60 mg per oral setiap 4 jam. B. Menurunkan tekanan darah dengan labetalol intravena, target sistolik 160 mm raksa. C. Memastikan jalan napas aman dengan posisi lateral, berikan oksigen 4 liter, menit. D. Melakukan lumbal fungsi diagnostik untuk menilai tekanan liquor. E. Segera merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas clipping, endovascular coiling. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman penurunan kesadaran Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada Neurocritical Care Society Guidelines 2024,
Prinsip dasar manajemen kegawat daruratan neurologis adalah memastikan jalan napas aman dan oksigenasi adekuat untuk mencegah hipoksia sekunder yang memperburuk outcome neurologis. Pilihan A dan B adalah terapi definitif tetapi dilakukan setelah stabilisasi awal. Pilihan D kontraindikasi mutlak karena risiko herniasi pada kondisi space occupying lesion. Pilihan E benar tetapi evakuasi harus dilakukan setelah kondisi stabil untuk transportasi. Dokter spesialis saraf TKHI wajib menguasai algoritma ABC sesuai protokol Advanced Trauma Life Support atau ATLS, yang diadopsi dalam Permenkes nomor 64 tahun 2025. 5. Dokter spesialis saraf TKHI di Pondokan Makkah mengevaluasi jemaah laki-laki 78 tahun dengan keluhan sering lupa nama anak, tersesat di pondokan, kesulitan menghitung uang saku, dan perubahan kepribadian atau menjadi curiga dan mudah marah. Sejak 6 bulan terakhir, Mini Mental State Examination atau MMSE, skor 18/30, sesuai pedoman screening gangguan kognitif dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk konfirmasi diagnosis awal oleh dokter spesialis saraf TKHI adalah ACT scan kepala untuk menyingkirkan massa intrakranial. BMRI kepala dengan fokus pada hipokampus dan korteks temporal medial. C. Pemeriksaan laboratorium lengkap termasuk TSH, B12, folat. D. EEG 24 jam untuk menilai aktivitas epileptiform. E. Pemeriksaan genetik APOE epsilon 4 alele. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman demensia Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada NIA-A Guidelines 2024, CT scan kepala merupakan pemeriksaan penunjang pertama untuk screening demensia karena dapat menyingkirkan penyebab reversibel seperti tumor, hematoma subdural, hidrosefalus tekanan normal, atau infark multiple. Pilihan B lebih sensitif tetapi tidak tersedia di semua KKHI dan bukan pemeriksaan awal. Pilihan C penting tetapi untuk menyingkirkan defisiensi metabolik, bukan konfirmasi demensia neurodegeneratif. Pilihan D dan E tidak menjadi pemeriksaan rutin untuk screening awal demensia. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami alur diagnostik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK, pukul 2/2, 3300/2025. 6. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Makkah menangani jemaah perempuan 60 tahun dengan vertigo rotator intensif sejak 2 jam lalu, disertai mual muntah, nistagmus horizontal ke kanan, tidak ada defisit neurologis vokal. Gejala muncul setelah tawaf di malam hari dengan perbedaan suhu ekstrim antara dalam dan luar Masjidil Haram, sesuai pedoman gangguan keseimbangan dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025. Manuver yang paling tepat dilakukan dokter spesialis saraf TKHI untuk diagnosis dan terapi adalah A. Manuver Apley untuk kanal posterior kanan. B. Manuver Semon untuk kanal horizontal kiri. C. Manuver Brendarov sebagai terapi home exercise. D. Tes Dix-Hallpike untuk konfirmasi BPPV kanal posterior. E. Latihan Charlton-Coxie untuk vestibular rehabilitation. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman vertigo Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi Barani Society Guidelines 2024, tes Dix-Hallpike merupakan manuver diagnostik gold standard untuk benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, kanal posterior karena dapat mengkonfirmasi diagnosis sebelum terapi definitif. Pilihan A dan B adalah terapi definitif tetapi harus didasarkan pada konfirmasi diagnosis. Pilihan C dan E adalah program rehabilitasi yang diberikan setelah fase akut. Dokter spesialis saraf TKHI wajib menguasai teknik diagnostik vertigo sesuai evidence-based practice dalam Permenkes nomor 65 tahun 2025 tentang standar pelayanan gangguan keseimbangan di fasilitas kesehatan haji. 7. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Madinah mengevaluasi jemaah laki-laki 52 tahun dengan keluhan nyeri kepala hebat di daerah temporal kanan sejak 4 jam lalu, disertai pandangan kabur, demam 38,5 derajat Celcius,
dan kelemahan lengan kanan, pemeriksaan fisik, nyeri tekan arteri temporalis kanan, defisit lapang pandang homonim hemianopia kanan, sesuai pedoman tata laksana nyeri kepala kompleks dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025. Diagnosis kerja yang paling mungkin dan tindakan dokter spesialis saraf TKHI adalah A. Migren dengan aura, berikan triptan subkutan. B. Arteritis temporalis giant cell, segera berikan steroid dosis tinggi. C. Cluster head test, berikan oksigen 100% 12 liter, menit. D. Sinusitis maksilaris akut, berikan antibiotik dan dekongestan. E. TIA atau transient ischemic attack, mulai antiplatelet ganda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman nyeri kepala Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada ICHD 3 Guidelines 2024, gejala nyeri temporalis dengan nyeri tekan arteri, defisit visual, dan demam merupakan triad khas arteritis temporalis giant cell yang merupakan kegawat daruratan neurologis karena risiko kebutaan permanen. Steroid dosis tinggi atau prednison 60-100 mg hari harus segera diberikan meskipun tanpa konfirmasi biopsi pada setting gawat darurat. Pilihan A dan C tidak sesuai karena tidak ada gejala demam dan defisit neurologis vokal. Pilihan D tidak mengarah ke gejala sinusitis. Pilihan E kurang tepat karena gejala lebih sesuai dengan inflamasi arteri daripada iskemia embolik. Dokter spesialis saraf TKHI wajib mengenali red flag symptoms sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2025. 8. Dokter spesialis saraf TKHI di Pondokan Makkah menangani jemaah perempuan 75 tahun dengan demensia vaskular sedang atau skor MMSE 20/30, mengalami agitasi berat, halusinasi visual, dan wandering behavior selama 3 hari terakhir setelah suhu lingkungan mencapai 48 derajat C. Pasien menggunakan donepezil 5 mg hari, sesuai pedoman neuroproteksi pada kondisi ekstrim Kemenkes Republik Indonesia 2025. Intervensi yang paling tepat untuk mencegah deteriorasi kognitif lanjutan adalah A. Menambahkan risperidon 0,5 mg malam hari untuk kontrol agitasi. B. Mengganti donepezil dengan memantin 10 mg hari. C. Pindahkan pasien ke ruangan ber-AC dengan suhu 24-26 derajat Celcius dan hidrasi adekuat. D. Memberikan benzodiazepin lorazepam 1 mg 3 kali sehari. E. Melakukan restrukturisasi lingkungan dengan pemasangan pengaman pintu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman neuroproteksi demensia Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada International Psychogeriatric Association Guidelines 2024, modifikasi lingkungan dengan pengendalian suhu ruangan atau 24-26 derajat Celcius dan hidrasi adekuat merupakan intervensi paling efektif untuk mencegah delirium akibat heat stress pada pasien demensia karena hipertemia dapat mempercepat neurodegenerasi dan menurunkan fungsi kognitif. Pilihan A dan D berisiko menyebabkan sedasi berlebihan dan penurunan fungsi kognitif. Pilihan B tidak urgen karena perubahan terapi memerlukan waktu 4-6 minggu untuk efek. Pilihan E penting tetapi sekunder terhadap kontrol lingkungan. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami dampak lingkungan ekstrim pada fungsi kognitif sesuai Permenkes Nomor 67 Tahun 2025 tentang standar proteksi neurologis di lingkungan haji. 9. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Makkah mengevaluasi jemaah laki-laki 63 tahun dengan onset mendadak hemiparese kiri saat tawaf, GCS 15, tekanan darah 190/105 mm raksa, CT scan non-kontras menunjukkan infak hipodens area MCA kanan tanpa tanda edema masif, skor NIHSS sama dengan 12. Sesuai pedoman stroke dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025. Kriteria utama untuk merujuk pasien ke rumah sakit Saudi untuk trombolisis adalah A. Usia kurang dari 80 tahun dengan onset gejala kurang dari 4,5 jam.
B. Skor NIHSS 10 dengan infak volume kurang dari sepertiga MCA teritori. C. Tekanan darah sistolik kurang dari 185 mm raksa dan diastolik kurang dari 110 mm raksa saat pemberian. D. Tidak ada kontraindikasi absolut seperti riwayat perdarahan intrakranial. E. Semua kriteria di atas atau A, B, C, D harus terpenuhi secara bersamaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman trombolisis Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi AHAS Guidelines 2024, semua kriteria harus terpenuhi secara bersamaan untuk indikasi trombolisis intravena, atau 1 usia kurang dari 80 tahun dan onset kurang dari 4,5 jam, atau 2 skor NIHSS 6 atau bukan 10, dan infak volume kurang dari sepertiga MCA teritori, atau 3 tekanan darah terkontrol atau kurang dari 185 per 110 mm raksa, dan atau 4 tidak ada kontraindikasi absolut. Pilihan A kurang lengkap karena tidak mencakup semua kriteria. Pilihan B salah karena threshold NIHSS adalah 6, bukan 10. Pilihan C dan D adalah komponen penting tetapi tidak sufisien sendiri. Dokter spesialis saraf TKHI wajib menguasai algoritma trombolisis sesuai protokol evakuasi medis haji 2025 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK, pukul 2/23 3400 per 2025. 10. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Madinah menangani jemaah perempuan 45 tahun dengan riwayat migrain tanpa aura sejak remaja. Selama haji mengalami serangan harian dengan durasi 24 jam, tidak responsif terhadap ergotamin dan NSAID, EEG menunjukkan aktivitas iritan temporal kiri, sesuai pedoman tata laksana nyeri kepala refraktor dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025. Terapi profilaksis yang paling tepat diberikan dokter spesialis saraf TKHI adalah A. Propranolol 20 mg 2 kali sehari. B. Topiramate 25 mg 2 kali sehari. C. Amitriptilin 25 mg malam hari. D. Valproat 500 mg 2 kali sehari. E. Botulinum toksin injeksi perikranial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman migrain Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada AHS Guidelines 2024, topiramate merupakan first-line terapi profilaksis untuk migrain kronis dengan komponen epileptiform atau berdasarkan EEG karena memiliki efek dual sebagai anti-migrain dan antikonvulsan dengan onset kerja relatif cepat atau 2-4 minggu. Pilihan A kurang optimal karena propranolol memiliki kontraindikasi pada pasien dengan asma atau blok jantung. Pilihan C lebih baik untuk migrain dengan komponen depresi. Pilihan D memiliki efek samping hepatotoksik dan teratogenik. Pilihan E indikasi untuk migrain kronis atau lebih besar dari 15 hari, bulan, yang refraktor terhadap minimal 3 terapi oral. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami indikasi spesifik terapi migrain sesuai Permenkes Nomor 68 Tahun 2025 tentang standar penata laksanaan gangguan neurologis fungsional di haji. 11. Dokter spesialis saraf TKHI memiliki tanggung jawab utama dalam screening gangguan kognitif pada jemaah lansia sesuai pedoman Kemenkes Republik Indonesia 2025. Instrumen screening yang paling valid dan praktis digunakan di KKHI untuk deteksi awal demensia adalah A. Mini Mental State Examination atau MMSE, dengan cut-off kurang dari 24/30. B. Montreal Cognitive Assessment atau MoCA, dengan cut-off kurang dari 26/30. C. Clock Drawing Test atau CDT, sebagai monoterapi screening. D. Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly atau IQCODE. E. Addenbrooke's Cognitive Examination atau S3, versi lengkap. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman screening kognitif Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada IWG 2 Guidelines 2024, Montreal Cognitive Assessment atau MOCA, dengan cut-off kurang dari 26/30 merupakan instrumen terbaik untuk screening demensia di setting KKHI karena lebih sensitif mendeteksi mild cognitive impairment atau MCI, dan domain eksekutif dibandingkan MMSE, dengan waktu pemeriksaan 10-15 menit dan tersedia dalam versi adaptasi budaya Indonesia. Pilihan A kurang sensitif untuk MCI dan dipengaruhi tingkat pendidikan. Pilihan C tidak adekuat sebagai monoterapi karena sensitivitas rendah. Pilihan D memerlukan informan yang tersedia dan kooperatif. Pilihan E terlalu panjang atau 30 menit untuk setting screening massal. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami validitas instrumen sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang standar deteksi dini gangguan kognitif pada jemaah lansia. 12. Sesuai Pedoman Manajemen Kejang dalam Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, indikasi mutlak untuk segera merujuk pasien ke Rumah Sakit Arab Saudi yang dikelola oleh dokter spesialis saraf TKHI adalah A. Kejang vokal sederhana dengan durasi kurang dari 2 menit. B. Status epileptikus yang tidak terkontrol setelah 2 dosis benzodiazepin. C. Kejang demam pada anak usia 18 bulan. D. Kejang pasca trauma kepala dengan CT scan normal. E. Kejang pada pasien dengan riwayat epilepsi terkontrol selama 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Pedoman Epilepsi Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada ILAE Emergency Guidelines 2024, status epileptikus yang refraktor terhadap 2 dosis benzodiazepin atau first dan second line, merupakan indikasi rujukan segera karena memerlukan monitoring EEG, terapi anestesi umum, dan fasilitas ICU. Pilihan A dapat ditangani di KKHI dengan observasi, pilihan C memerlukan evaluasi tetapi tidak selalu emergensi, pilihan D perlu observasi tetapi tidak emergensi jika CT scan normal, pilihan E merupakan breakthrough seizure yang perlu evaluasi tetapi tidak kegawat daruratan. Dokter spesialis saraf TKHI wajib menguasai triase kejang sesuai protokol evakuasi medis haji 2025 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK, pukul 2/2, 3, 3500/2025. 13. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Makkah mengevaluasi jemaah laki-laki 70 tahun dengan Parkinson stadium 4 Huven dan Yaher, mengalami on-off phenomenon dan diskinesia berat yang mengganggu kemampuan tawaf. Pasien menggunakan levodopa, karbidopa 100/25 mg 4 kali sehari, sesuai Pedoman Neuroproteksi pada kondisi ekstrim Kemenkes Republik Indonesia 2025. Strategi manajemen yang paling tepat untuk mempertahankan fungsi selama ibadah adalah A. Mengganti levodopa dengan duodopa pump di KKHI. B. Menambahkan COMT inhibitor entacapone 200 mg setiap dosis levodopa. C. Mengatur jadwal minum obat sesuai dengan jadwal aktivitas tawaf dan istirahat. D. Melakukan deep brain stimulation atau DBS darurat di Arab Saudi. E. Menghentikan levodopa dan beralih ke monoterapi agonis dopamin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Pedoman Parkinson di Haji Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengadopsi MDS Evidence Based Review 2024, pengaturan jadwal minum obat sesuai aktivitas merupakan strategi paling realistis dan efektif di setting haji karena memaksimalkan periode on selama aktivitas ibadah dan meminimalkan efek samping diskinesia saat istirahat. Pilihan A dan D tidak visible di lingkungan haji karena keterbatasan fasilitas dan keahlian. Pilihan B berisiko memperburuk diskinesia dan tidak terbukti efektif pada fluktuasi lanjut. Pilihan E dapat memperburuk gejala jika dihentikan mendadak. Dokter spesialis saraf TKHI wajib menguasai prinsip individualisasi terapi sesuai Permenkes Nomor 70 Tahun 2025 tentang standar manajemen Parkinson di lingkungan ibadah haji. 14.
Sesuai pedoman diagnosis stroke dalam kesehatan haji Kemenkes Republik Indonesia 2025, tanda klinis yang paling khas untuk membedakan stroke iskemik lakunar dari stroke embolik yang wajib dikenali oleh dokter spesialis saraf TKHI adalah A. Kelemahan wajah asimetris pada stroke lakunar. B. Afasia dan hemineglek pada stroke embolik MCA. C. Ataksia dan disartria pada stroke cerebellar. D. Hemiparese murni tanpa defisit kortikal pada stroke lakunar. E. Vertigo dan nistagmus pada stroke vertebrobasilar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman stroke Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada TOS Classification 2024, hemiparese murni tanpa defisit kortikal atau tidak ada afasia, apraksia, hemineglek, merupakan tanda khas stroke lakunar karena mengenai traktus kortikospinal di basis ganglia atau pons. Pilihan A dapat terjadi pada kedua jenis stroke, pilihan B khas untuk stroke embolik MCA. Pilihan C dan E mengarah ke stroke cerebellar atau vertebrobasilar. Dokter spesialis saraf TKHI wajib memahami korelasi klinis radiologis sesuai evidence based practice dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2025 tentang standar diagnostik stroke di fasilitas kesehatan haji. 15. Dokter spesialis saraf TKHI di KKHI Madinah mengevaluasi program neuroproteksi untuk jemaah lansia dengan risiko tinggi stroke selama haji, sesuai pedoman neuroproteksi pada kondisi ekstrim Kemenkes Republik Indonesia 2025. Parameter yang paling sensitif untuk memantau keberhasilan program ini adalah A. Jumlah kasus stroke yang terjadi selama masa haji. B. Rata-rata tekanan darah sistolik harian jemaah berisiko tinggi. C. Proporsi jemaah yang mencapai target terapi antiplatelet sesuai panduan. D. Skor kualitas hidup menggunakan SF36 sebelum dan sesudah haji. E. Durasi rata-rata rawat inap untuk kasus neurologis di KKHI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai pedoman neuroproteksi Kemenkes Republik Indonesia 2025 yang mengacu pada INTERSTROKS tadi 2024, rata-rata tekanan darah sistolik harian merupakan parameter terbaik untuk memantau keberhasilan program neuroproteksi karena hipertensi merupakan faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi dan memiliki korelasi kuat dengan kejadian stroke atau setiap penurunan 10 mm raksa tekanan sistolik mengurangi risiko stroke 27%. Pilihan A adalah outcome akhir tetapi dipengaruhi banyak faktor. Pilihan C penting tetapi compliance obat bukan parameter monitoring langsung. Pilihan D dan E adalah indikator sekunder. Dokter spesialis saraf TKHI wajib fokus pada parameter yang dapat diintervensi secara langsung sesuai Permenkes Nomor 72 Tahun 2025 tentang standar evaluasi program neuroproteksi di lingkungan haji. Cukup sekian belajar kita pada video ini. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita menghadapi ujian seleksi nanti. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih bagi sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.